yang menarik dari kondisi sekarang kan nggak mungkin kita judicial review ke MK karena undang-undang desanya nggak diotak-atik. Tapi yang diotak-atik kan justru di bawahnya gitu. Dan dalam konteks seperti itu, yang bagian saya ini untuk yang ini bagian yang agak panas mungkin ya. Jadi saya akan sampaikan secara lebih terstruktur gitu ya, supaya lebih lebih enak sih gitu ya. Jadi eh, memang jelas penting untuk melihat pandangan para menteri itu, karena ya memang namanya menteri pandangannya akan mempengaruhi seluruh kondisi di Indonesia gitu ya. Jadi melihat desa dalam pandangan empat menteri ini menjadi penting untuk memperhitungkan gitu ya apa yang akan terjadi selanjutnya gitu ya. Jadi untuk pandangan itu mungkin kata konseptualnya itu paradigma gitu ya. Sudut pandang, tapi ini bukan sekedar sudut pandang saja, tapi sudah menjadi filosofi gitu ya. Karena filosofi maka secara sadar atau tidak sadar akan terejawantahkan di dalam sikap gitu. Kalau tiba-tiba ada kasus, respon cepatnya seperti apa itu menunjukkan paradigmanya gitu. Termasuk bagaimana berhubungan dengan desa, bahkan kemudian sampai ke struktural yaitu bagaimana kebijakan dirumuskan gitu. Seperti yang disampaikan, cara menteri melihat desa ini akan mempengaruhi penciptaan kebijakan sehingga memang penting untuk kita lihat gitu. Dan sebagai catatan bahwa sudut pandang menteri itu tidak pernah sendiri, tapi selalu bersifat tim. Baik itu tim itu dalam arti kabinet, artinya menteri tidak bisa langsung melakukan tindakan sendiri gitu ya, meskipun di level menteri, tapi pasti memperhitungkan kementerian yang lain gitu. Kemudian disitulah nanti akan kelihatan kelihayan termasuk juga paradigma ya, yang dianut menteri gitu terhadap eh, struktur di dalam ya dalam hal ini ya di kabinet gitu. Empat menteri dengan empat era kebijakan ini dari Pak Marwan Jafar, Menteri Desa pertama, kemudian Menteri Desa kedua Pak Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa ketiga Pak Halim Iskandar, dan yang sekarang Menteri Desa keempat Pak Yandri Susanto. Nah, ini yang kami tadi sampaikan bahwa konteks itu berpengaruh juga terhadap bagaimana menteri memandang desa. Yang pertama tadi sampaikan oleh Gus Koco, enaknya Pak Marwan ya, yaitu karena paling tidak di awal dari Undang-Undang Desa itu memang dukungan publik sangat tinggi ya, dukungan publik sangat tinggi ya. Pada waktu itu juga kita tahu Presiden Jokowi dikenal sebagai salah satu presiden yang sepertinya bangkit dari kerakyatan gitu ya, sehingga memang sangat tinggi. Dan bagaimanapun suasana politiknya masih suasana desentralisasi gitu. Di Pak Eko Putro Sanjoyo juga demikian. Cuman kan Pak Eko itu masuk pada saat untuk memperbaiki ya kasus-kasus ya pada waktu itu pendamping desa. Dan pada masa beliau, beberapa bulan kemudian ada kasus yang mencuat korupsi, sebetulnya korupsi Pemda, tapi menyangkut desa di Madura waktu itu ya. Sehingga memang dukungan itu mulai turun ya, terutama berkaitan dengan isu-isu korupsi desa waktu itu. Kemudian setelah itu di Menteri Desa ketiga, masih suasananya desentralisasi, itu eh, boleh dikatakan meningkat kembali gitu. Dalam arti bahwa orang kemudian membuat banyak apa eh,
layanan dan kemudian kerjasama gitu berkaitan dengan desa. Kalau yang sekarang kita sama-sama tahu arahnya memang menuju desentralisasi dan kami sudah cek ini selama tahun 2025 sampai kemarin tanggal 11 Januari 2026 itu sentimen media massa dan media sosial terhadap desa itu sekitar 58%-nya itu negatif. Ya. Jadi memang dukungan publik sedang rendah ya. Dan nilainya jadi 62% ketika dihitung hanya dari bulan pertengahan November sampai ke Januari. Jangan lupa itu bahwa yang memandang, yang memberikan konteks negatif itu tidak hanya masyarakat umum, tapi juga termasuk kepala desa. Jadi kepala desa memandang ada apa namanya itu, ada hal yang sifatnya kemudian negatif, turun, merugikan desa itu yang kemudian membuat sentimen negatif di pemberitaan maupun di medsos itu. Jadi memang kondisi saat ini seperti itu. Kemudian di ekonomi nasional kita tahu bahwa ekonomi tumbuh sedang gitu ya. Di masa Pak Marwan, di masa Pak Eko juga demikian. Kemudian di masa Pak Halim Iskandar itu rendah ya. Ya terutama karena memang pada saat itu ada pandemi COVID ya. Kalau sekarang ini juga problemnya memang relatif rendah tapi bukan karena pandemi tapi ya karena eh, alokasi terhadap manfaat sumber daya itu tidak banyak untuk masyarakat banyak ya. Lebih mengumpul pada kelompok. Saya kira sih seperti itu. Kita belum terlalu tahu bagaimana indeks Gininya ya. Karena cara menghitung indeks Gininya bukan dari misalnya pajak atau pendapatan gitu, tapi dari pengeluaran. Sehingga eh, pengeluaran per kapita indeks Gini itu relatif sulit berubah. Karena memang cara penghitungannya tidak langsung gitu ya. Tapi dari indikator yang lain itu bisa kelihatan ekonomi sedang turun. Kalau istilah di Bank Indonesia sekarang tabungan masyarakat itu jadi semakin tinggi gitu. Orang tidak berani belanja bahkan gitu. Kemudian dukungan warga desa pada saat awal itu ya memang sangat tinggi ya. Pada saat Pak Eko boleh dikatakan sedang karena memang mulai muncul eh, korupsi-korupsi ya, mulai dipublikasi itu. Di Pak Halim Iskandar itu juga sedang. Pada waktu itu bahkan sudah terukur bahwa yang paling banyak mendapatkan manfaat dari dana desa, pembangunan desa, itu adalah golongan menengah di desa. Baru kemudian yang kedua adalah golongan miskin, dan yang ketiga yang paling dirugikan golongan 20% golongan atas di desa gitu. Tapi kemudian ada survei dari Kompas bahwa ternyata memang sebelumnya dari Kemendes juga membuat survei ya bahwa ternyata masih banyak masyarakat terutama golongan miskin yang belum memahami, belum mengetahui lah awareness tentang dana desa. Yaitu ada ternyata Kompas melakukan survei juga serupa. Di masa sekarang ini juga dukungan warga ya sedang tidak mungkin tinggi ya karena tadi banyak hal yang terekam di medsos dan media massa gitu. Kemudian aspek yang penting adalah peran polisi dan jaksa ya. Di zaman Pak Marwan relatif tidak ada. Zaman Pak Eko itu pada waktu itu ada satu SKB ya, surat keputusan bersama bahwa kalau ada kasus di desa maka akan diberi tenggang waktu 40 hari gitu ya untuk mencek lebih lanjut apakah ini benar-benar korupsi ataukah itu administrasi gitu. Jadi tidak langsung gitu ya. Itu masih berlangsung sih sampai sampai zamannya
Pak Halim ya, karena SKB-nya masih berlangsung. Tapi pada saat itu mulai ada jaksa masuk desa gitu ya. Kemudian pada waktu itu juga KPK mulai ada jaga desa. Ini jaga desa ada jaga desa KPK. Itu isinya tentang sistem informasi dan pelaporan APBDes, terutama dana desa. Kemudian ada jaga desa dari jaksa ya. Kalau jaga desa dari jaksa itu menyisir apakah ada peluang korupsi gitu. Jadi mulai masuk lebih kuat. Kalau sekarang saya kira ini posisinya sudah sangat tinggi kalau sekarang ya. Apalagi kalau kita lihat berita tentang penangkapan kadis korupsi itu beritanya meningkat sejak bulan November ya sampai sampai sekarang. Kalau menurut uh, analitik terhadap berita. Kemudian peran militer praktis di Menteri Desa 1, 2 itu tidak ada. Pada waktu Menteri Desa Halim Iskandar itu memang ada komponen Babinsa, Babin Kamtipmas yang masuk dalam uh, ya dalam tim untuk COVID ya, untuk pandemi COVID gitu. Tapi kalau sekarang sudah pasti tinggi ya. Sudah pasti tinggi karena eh, ya kita tahu untuk pengurusan eh, lumbung padi itu ya, untuk mengirim ke Bulog itu menggunakan eh, tenaga dari militer maupun polisi. Kemudian kalau sekarang pembangunan fisik dari Koperasi Desa Merah Putih. Jadi eh, konteks seperti ini tentu saja mau tidak mau akan mempengaruhi jenis kebijakan atau paling tidak ya ruang ruang kebijakan yang mungkin muncul gitu. Karena eh, ya mau tidak mau akan muncul demikian. Nah, beberapa kebijakan penting yang muncul tentu saja di sini perlu disclaimer ya. Kalau Menteri Desa yang keempat itu kan baru setahun ya. Meskipun eh, ini sebetulnya tahun pertama menjelang tahun kedua itu sebetulnya potensi untuk segera melakukan kegiatan ya. Sebelum nanti akan disibukkan dengan tahun ketiga, keempat, kelima nanti sibuk dengan urusan-urusan berikutnya ya politik berikutnya. Tapi ini sebetulnya bulan madu yang bagus ya tahun pertama kedua. Nah, di Menteri Desa 1 itu salah satu tonggak yang penting adalah ada peraturan Menteri Desa tentang kewenangan desa. Saya kira itu juga disebut masuk dalam Permendes 1 ya 2015. Jadi ini aturan Menteri pertama itu tentang kewenangan desa ini memang penting dan ketika kemudian ada peraturan kewenangan desa dari Kementerian Dalam Negeri itu kalau menurut hasil penelitian ya waktu itu diteliti oleh Kementerian Desa itu desa lebih dan Kementerian Dalam Negeri ya Kementerian Dalam Negeri juga meneliti Litbangnya itu desa lebih nyaman dengan Permendes 1 ya karena di situ jenis kewenangannya jauh lebih banyak dan lebih lengkap dan dengan Permendes 1 itu desa tidak menjadi sisa kewenangan ya jadi pandangan desa begitu dengan seperti itu desa punya kewenangan lebih dulu gitu tidak sisa-sisa kewenangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian berikutnya adalah rincian prioritas dana desa yang di Pak Marwan ini sangat detail ya. Jadi ketika di akhir Pak Halim Iskandar itu ada regulasi peraturan pemerintah tentang transfer keuangan pusat dan daerah ya. Itu ada dua peraturan Menteri Desa tadi disebutkan oleh Mas Nasrun prioritas dan fokus ya. Nah, prioritas itu pada dasarnya diwariskan dari detailnya itu ya. Itu diwariskan dari Menteri Desa 1 gitu. Jadi makanya eh, rincian prioritas penggunaan dana desa ini satu kebijakan yang penting dari Pak Marwan Jakfar ya. Yang kemudian
Tadinya di Pak Halim Iskandar itu prioritas itu diringkas. Maksudnya supaya lebih bebas bagi desa. Tapi kalau ada kasus itu selalu munculnya ini kan nggak ada di peraturan menteri gitu. Padahal maksudnya itu sebetulnya biar desa lebih inovatif gitu. Tapi ternyata di lapangan kadang berlaku sebaliknya. Nah, di bidang pemberdayaan itu Pak Marwan kita tahulah sebelum Undang-Undang Desa itu aspek pendampingan itu munculnya dari Impres Desa Tertinggal yang kemudian PNPM ya PPK PNPM itu eh, punya sudut pandang bahwa pendamping pada desa itu pada level kecamatan. Ya. Sampai sekarang pun ketika kita mengatakan pendamping desa itu levelnya kecamatan. Ya. Jadi atas kebijakan Pak Menteri Marwan Jafar lah kemudian ada tambahan pendamping lokal desa. Ya. Jadi itu sehingga pendamping desa itu tidak hanya 8 ribuan, 8 ribu kecamatan gitu. Tapi pada waktu itu disepakati sampai 40 ribu, ya 40 ribu. Jadi hampir separuh dari, ya waktu itu sekitar separuh dari desa-desa ditambah dengan kabupaten dan provinsi gitu. Kemudian penekanan BUMDes sebagai badan usaha. Ya meskipun Permendes BUMDes di masa Pak Marwan ini ada sedikit selip di bagian pasal terakhir ya. Karena waktu itu kan disiapkan mungkin sebagian oleh tim Kemendagri ya sebelum ada Kemendes gitu. Sehingga ada pasal yang merujuk ke Kemendagri. Jadi ada. Tapi paling tidak itu mulai muncul itu. Di Pak Eko Putro Sanjoyo itu untuk pertama kalinya kebijakan yang penting adalah ada IDM tahunan. Semula indeks desa membangun itu yang menunjukkan desa mandiri sampai desa sangat tertinggal itu harus merujuk, harus menunggu ya, menunggu data potensi desa dari BPS. Tapi di zaman Pak Eko Putro Sonjoyo itu akhirnya bisa tiap tahun ya. Kemudian untuk pertama kalinya juga tercipta data BUMDes itu. Sehingga pada waktu itu ada potensi desa di masa Pak Eko Putro Sanjoyo itu yang di situ dituliskan bahwa untuk data BUMDes sebaiknya melihat data dari Kementerian Desa. Ya. Untuk pembangunan desa itu Pak Eko Putro Sanjoyo fokus pada 4 program prioritas, Prukades, Embung, sarana olahraga, kemudian BUMDes ya. Ya meskipun BUMDes bisa kita kelompokkan lembaga kemasyarakatan. Dan di masa Pak Eko itu ada studi evaluasi menyeluruh di seluruh provinsi mengenai dana desa, pembangunan desa, ya tentu saja ditambah transmigrasi dan daerah tertinggal itu. Jadi dengan demikian kita punya satu semacam data ensiklopedis tentang orang nggak bisa mengelak bahwa dana desa punya makna penting terutama pada aspek infrastruktur misalnya seperti itu. Ya karena memang datanya atau publikasinya, evaluasinya relatif lengkap. Kemudian di zaman Pak Eko memang ada seleksi ulang pendamping, ada pengurangan sampai sekitar 1.400 lah ya. Pada awalnya ya. Tapi kemudian berkurang terus dan pada Menteri Halim Iskandar itu kemudian dicoba untuk dinaikkan lagi menjadi 35.000 pendamping. Ya pada waktu itu tetap batasnya 40.000. Tapi kemudian dari semula turun sampai sekitar 33.000, kemudian dinaikkan ke 35.000. Beberapa kebijakan yang penting bagi desa itu antara lain di masa Menteri Desa ketiga adalah 3% dana desa itu untuk pemerintahan desa. Ya, jadi ada kepala desa yang mengkritik ini dana desa itu seperti hujan. Nah, kepala desa seperti talang air. Jadi airnya mengalir terus, tapi nggak ada untuk perbaikan pemerintahan desa. Maka kemudian dihitung-hitung pada waktu itu 2, sekian ya 2,5 gitu. Kemudian oleh
Presiden pada waktu itu Pak Jokowi dinaikkan jadi 3%. Ya. Kemudian juga pada Menteri Desa 3 itu ada kebijakan dana desa bisa digunakan untuk perbaikan balai desa. Kalau sebelumnya kan selalu dilarang ya. Ini diperbolehkan khusus untuk desa mandiri. Ya, ya tentu saja ini ada maksud supaya desa menjadi mandiri dan kemudian ada perbaikan bagi desa mandiri di balai desanya. Lalu ada data SDGs desa. Paling tidak rekomendasi dari Kongres Desa itu eh, diwujudkan yaitu data kerasi kalau menurut hasil Kongres Desa kemudian menjadi data SDG desa. Lalu prioritas dana desa diringkas, lazimnya tiap tahun sampai 90 halaman kemudian kurang dari 30 halaman. Ya. Dan biasanya Mas Nasrun itu yang bagian membuat singkatan 1 halaman yang disebar ke seluruh desa. Ya. Mas Nasrun juga yang membuat pada saat itu seluruh dana desa harus jadi baliho. Balihonya juga relatif seragam. Sebetulnya maksudnya seragam itu supaya lebih mudah dibaca warga gitu sih. Karena ada baliho-baliho yang eh, ternyata tidak terlalu mudah dibaca warga, maka kemudian dibuat contoh baliho yang mudah dibaca warga. Itu juga Mas Nasrun itu yang menyusun itu. Tapi saya kira sekarang sudah nggak ada file-filenya yang disebarkan ke desa ya. Kemudian buku-buku kebijakan desa ini karena ditulis menteri sendiri, jadi kita bisa mengetahui alasan-alasan berbagai kebijakan. Jadi kalau Pak Zaman Eko Putro Sanjoyo itu, Pak Eko itu ada buku evaluasi dana desa dan pembangunan desa. Di masa Pak Halim Iskandar kita bisa mengetahui latar belakang berbagai kebijakan desa. Kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat ada kebijakan RPL desa. Saya kira ini meskipun ya pada waktu itu saya kira banyak yang menyampaikan ya beberapa Pemda itu meskipun tidak sepenuhnya terlayani ternyata. Tapi RPL desa ini memastikan perangkat desa, pegiat desa untuk bisa meraih S1, S2, bahkan sudah disiapkan S3 ya. Itu dan kemudian kembali ke desa ya. Kemudian pelatihan pendamping. Jadi sejak zaman Pak Marwan Ja'far itu pendamping belum ada pelatihan lagi, baru kemudian muncul di Menteri Desa ketiga ada pelatihan pendamping dan menjelang akhir masa beliau itu ada mulai sertifikasi pendamping desa. Kemudian BUMDes, saya kira ini juga yang salah satu yang paling penting itu ada badan hukum baru yaitu BUMDes dan di masa akhir beliau itu ada keputusan tentang perpustakaan desa. Ya, memang saya kira memang orientasinya seperti itu ya. Pada waktu itu perpustakaan di kementerian juga menjadi besar ya. Sekarang infonya sudah nggak ada lagi ya. Tapi perhatian kepada pustaka itu penting karena seperti kata Pram berkali-kali ya kita dengar kalau nggak kita menulis ya kita habis ditelan waktu. Nah, kemudian ada tambahan kebijakan yang tadi disampaikan oleh Mas Nasrun karena sedang pandemi ya, ada kebijakan untuk keadaan mendesak dan bencana yaitu BLT dana desa muncul sampai sekarang. Kemudian desa tanggap COVID ya. Jadi sebelum Menteri Desa 3 itu komponen 5 dalam APBDes, komponen bencana itu hanya 2% dari APBDes. Kemudian karena pandemi, kemudian meningkat sampai 37%. Ya. Dan itu sampai sekarang nggak turun-turun itu. Karena ada patokan BLT dana desa itu. Ya. Di Menteri Desa keempat, Pak Yandri Susanto, ini sejauh yang sudah muncul ya untuk pemerintahan desa saya kira eh, 3% dana desa masih berlanjut untuk balai desa saat ini dilarang kembali ya kemudian data SDG desa ada peraturan menteri tentang
di desa. Tapi di masa Pak Yandri ini, maaf ini belum muncul di situ, yaitu ada data indeks desa. Ya. Bukan lagi IDM tapi indeks desa. Kemudian untuk pembangunan desa, saya kira nanti tergabung dengan pembinaan kemasyarakatan, yaitu berbagai bangunan fisik untuk koperasi desa Merah Putih. Ya. Untuk pemberdayaan masyarakat, ada pengurangan pendamping lagi. Ya. Jadi zaman Pak Marwan Ja'far itu 40, tapi ternyata berkurang terus. eh, Kemudian dinaikkan menjadi 35 zaman Pak Halim Iskandar, kemudian sekarang sedang turun di bawah 30.000 kalau kalau menurut laporan Kementerian Desa di akhir tahun 2025 ya. Kemudian ada kasus-kasus BUMDes sebagai pemasok SPPG atau sebagai dapurnya ya untuk SPPG gitu. Ini meskipun tidak, ya, BUMDesnya kebijakannya untuk ketahanan pangan, tapi sepertinya di lapangan kemudian terutama berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes yang dipakai untuk SPPG ya. Nah, setelah melihat konteks, dan dari konteks itu strategi apa yang diambil menteri sehingga menghasilkan kebijakan. Sekarang saatnya kita memperkirakan sebetulnya pandangan menteri terhadap desa ya, sebagai analisis sudut pandang menteri. Beberapa aspek yang mungkin bisa kita jadikan patokan ya. Yang pertama, kita tahu sudut pandang terhadap desa itu tercantum di dalam Undang-Undang Desa. Apakah membangun desa ataukah desa membangun? Yang kemudian terefleksi ketika Bappenas menyusun indeks pembangunan desa, yang artinya membangun desa, orang luar membangun desa, maksudnya begitu. Dan kemudian Pak Marwan Ja'far waktu itu membuat indeks desa membangun, yang maksudnya orang desa sendiri, warga di dalam desa yang membangun. Nah, kita tahu zaman Pak Marwan sudah pasti orientasinya desa membangun. Pada masa Pak Eko itu disampaikan berkali-kali bahwa Presiden Jokowi waktu itu, meskipun dana desa yang terserap di tahun pertama itu sangat rendah, ya 88% kalau nggak salah gitu. Tapi bukannya kemudian memakai strategi mengurangi, ya. Biasanya kalau orang anggaran kan kalau terserap 88%, tahun berikutnya akan dikurangi 12% kan gitu. Dengan alasan supaya nanti terserap 100%. Tapi pada waktu itu Pak Eko menyampaikan ke publik berkali-kali bahwa tidak, justru dana desa akan semakin mendekati aturan di Undang-Undang Desa, yaitu 10% on top transfer keuangan dari pusat ke daerah. Di Menteri Desa ketiga, eh, ya sudah pasti desa membangun juga ya, karena memang eh, apa namanya itu, ada satu contoh yang, ya banyak banyak contoh-contoh, tapi salah satu contoh yang bisa dilihat publik itu antara lain waktu itu ada musyawarah desa yang dihadiri menteri ya, dihadiri menteri berkaitan dengan hasil eksisi desa. Jadi Pak Menterinya tiba-tiba ingin melihat itu. Kemudian mengikuti prosedur bahwa BPD mengundang menteri, ya. Menteri datang, tapi sebagai tidak ikut serta di dalam musyawarah, tapi sebagai peninjau saja, ditaruh di samping begitu, tidak di tengah, tidak menyampaikan pandangan gitu. Jadi memang orientasinya ya dari desa ya, desa membangun. Orientasinya begitu. Kemudian Pak Menteri Desa keempat, saya kira konteksnya arah sentralisasi itu memang relatif eh, apa ya, lingkupnya menjadi sempit. Jadi harus lihai untuk tetap membangun desa. Tapi kalau kita lihat bahwa lebih banyak perintah justru masuk ke desa, maka paradigmanya lebih dekat ke membangun desa.
daripada desa membangun. Cenderung percaya kepada desa atau tidak? Karena eh, ada yang menyampaikan bahwa meskipun diberi contoh baik tentang desa, tentang data desa, tentang BUMDes, tapi selalu gagal untuk memastikan bahwa silakan desa melakukan gitu ya. Ketika sudah berhubungan lintas kementerian. Jadi memang eh, percaya kepada desa itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Tapi semua menteri dalam berbagai pernyataan dan berkali-kali dan apa namanya itu eh, baik itu doorstop artinya relatif tiba-tiba maupun pidato yang memang sengaja dirangkai itu semua menteri masih percaya desa. Saya kira ini aspek yang masih eh, penting kita kita terima. Untungnya bagaimanapun menteri tetap percaya desa ya. Ya Pak Yandri juga menyampaikan dalam posisi saya sebagai menteri desa saya percaya desa gitu ya. Kalau eh, Pak Halim Iskandar bahkan menjadikan tagline kan, eh, percaya desa, desa bisa gitu ya. Jadi eh, sengaja dibuat tagline supaya menjadi jelas gitu ya. Kemudian tapi cara pengujian yang paling efektif terhadap kebijakan itu adalah sifatnya bermanfaat bagi desa atau bagi pihak luar desa. Ini satu evaluasi yang relatif paling tajam. Untuk evaluasi-evaluasi kebijakan itu mode filsafat pragmatisme, artinya ya itu benar kalau dia bermanfaat ya. Nggak mungkin benar kalau dia tidak bermanfaat gitu. Nah, di Pak Marwan Jafar sudah pasti itu kebijakannya bermanfaat bagi desa. Pak Eko Putro Sanjoyo juga demikian. Kemudian Pak Halim Iskandar, eh, ya, jadi ada earmark memang, tapi earmarknya untuk orang desa. Ya, misalnya untuk pandemi COVID, toh itu bagi warga desa, bahkan termasuk yang nggak punya KTP tapi diakui desa. Ada earmark untuk ketahanan pangan, tapi kok kembali kepada kelompok wanita tani, KWT dan sebagainya gitu. Nah, persoalannya sekarang di tahun ini earmarknya itu bermanfaat bagi pihak luar desa. Ini yang problem utama sih sebetulnya. Problem evaluasi kebijakan yang utama karena kita tahu sejak dulu Presiden selalu menyampaikan dana desa itu harus beredar di desa. Uang dari desa harus beredar di desa. Sejak sejak zamannya Orde Baru, para akademisi terhadap desa itu selalu mengarahkan supaya tetap berputar di desa. Tapi saat ini justru dana desa tidak berputar di desa, langsung terambil keluar desa. Gitu. Nah, eksemplarnya atau contohnya ini Pak Mawan Jafar ya dana desa lah, sudah pasti. Kemudian Pak Eko Putro Sonjoyo itu bagaimana di buku-buku evaluasi itu terlihat apa namanya, terutama prasarana transportasi ya dan permukiman itu dinilai sangat bermanfaat bagi desa. Itu berarti di masa Pak Eko Putro Sanjoyo. Kemudian di masa Pak Halim Iskandar itu kalau kita baca koran-koran itu di situ disebutkan bagaimana orang miskin yang tadinya nggak dapat bantuan apa-apa kemudian mendapat BLT dana desa karena dia nggak punya KTP dan sebagainya sehingga nggak tercatat waktu itu ya. Ternyata sekitar 5% pada awal 2020 itu warga terutama golongan miskin yang belum punya KTP. Baru sekarang ini semakin sedikit. Nah, yang Menteri Desa keempat ini memang contoh-contohnya itu banyak instruksi terhadap Musdes misalnya, ya, termasuk mewakili Musdes. Dan ketika dana yang rekognisi bagi desa malah kemudian keluar. Ya. Meskipun tentu saja itu tidak seperti tadi disebutkan ini konteks suatu orkestrasi kabinet ya. Bukan semata-mata bisa jadi
bukan semata-mata seorang menteri, tapi ya eh, bagaimanapun punya kekuasaan yang besar untuk bisa berstrategi sebetulnya, bagaimanapun. Nah, cenderung sebagai subjek atau objek pembangunan. Jadi kalau banyak aturan terhadap desa, maka desa pastilah itu kita sebut objek pembangunan. Tapi kalau aturan itu lebih banyak dari desa sendiri, ya. Bahkan yang tadi disebutkan oleh Mas Nasrun, waktu itu saya sempat mengevaluasi aturan-aturan Pak Eko Putro Sanjoyo ya. Bagaimana prioritas dana desa itu eh, relatif kurang dari 50% yang dikerjakan oleh desa. Ya, artinya begitu bebasnya desa untuk mengelola kebijakan sendiri waktu itu ya. Jadi ya desa tetap sebagai subjek pembangunan. Kalau di Pak Halim juga sama. Nah, sekarang memang ada problem tadi eh, banyak eh, kebijakan penentuan arah bagi desa itu oleh pihak-pihak luar ya. Jadi problem utamanya begitu ya. Saya kira itu rekan-rekan sekalian, Gus Koco, eh, yang bisa disampaikan. Tapi kembali lagi kita sudah tahu arahnya, arahnya ya sentralisasi, mungkin juga otoriterisme karena memang aturan dari luar ke desa gitu. Tapi mungkin salah satu hal yang menarik yang jadi tren baru ini adalah bagaimana judicial review ya. Kalau memang itu bisa dilakukan sehingga paling tidak tercatat lah ada upaya memperbaiki gitu, mendudukkan dengan lebih benar. Ya. Kiranya begitu Gus Koco.